Kalau pramuka itu kan sebetulnya identik bagaimana untuk penanaman, Pak. Berarti penanaman etika, budi pekerti, akhlak. Makanya saya kan kemarin juga ini saya di madrasah ya kan ada perkemahan pramuka madrasah. Yeah. Itu sebenarnya itu arif karena didasari saya pengen itu meletakkan bahwa di Kementerian Agama itu sebenarnya ada pramuka loh. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Sudiono. Selamat siang Kak Arif. Salam pramuka Kak Sudiono. Salam. Oke. Alhamdulillah. Puasa lancar Kak Sudiono. Alhamdulillah ya, kita bisa seperti ini kan. Oh, iya. Kelihatannya itu kita juga biar jauh dari pandemi juga nih puasa. Oh iya betul. Ada jaga jarak ya Kak. Oke siap. Ya ini spesial podcast dari podcast Cikal Pramuka Kuarsa Purbalingga. Spesial Hari Pendidikan Nasional Kak, yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Ini masih tanggal 2 Mei. Makanya kita terima kasih Kak Sudiono berkenan untuk jadi narasumber di acara Cikal Podcast Pramuka Purbalingga Kak Sudiono. Terima kasih. Iya. Kak Sudiono, ini ada beberapa hal yang nanti akan kita obrolkan dengan Kak Sudiono. Okay. Siap. Saya mau tanya ke Kak Sudiono. Yang pertama Kak Sudiono, seberapa pentingnya pendidikan bagi Kak Sudiono, Kak Sudiono? Oke, ini Kak Arif, kalau bicara tentang pendidikan itu sebenarnya kan satu pengertian bisa luas. Iya. Artinya bisa luas itu sebenarnya orang bisa memaknai yang penting ada suatu proses kesengajaan dalam merubah baik dari sikap pengetahuan, terutama itu. Oleh karena itu bagi saya namanya pendidikan itu jelas sangat penting dan wajib, apalagi kan secara agama sudah dijelaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimati. Jadi ini satu hal yang penting dan harus ya, dan harus bahkan dari ayunan sampai ke liang lahat kita harus melakukan pendidikan tanpa henti-hentinya. Jadi nggak ada istilah bosan dan kita berhenti di situ. Karena ini tidak boleh lepas. Namanya pendidikan itu akan terkait namanya belajar dan belajar terus belajar. Ya. Jadi harus kita lakukan. Itu jadi penting sekali itu, Mas. Ya, sangat penting ya Kak Sudiono ya. Oke, Kak Sudiono, alasan apa yang melatar belakangi Kak Sudiono masuk ke dunia pendidikan Kak Sudiono? Oh gitu Kak. Jadi gini, sebetulnya dulu itu kalau ini dari pribadi gitu ya. Ya, dari pribadi dulu bahwa saya itu dulu orang yang tidak ingin cita-cita itu jadi seorang pendidik, bahkan sampai harus yang ngurusi pendidikan juga gitu kan. Iya. Dulu saya itu sebelah lebih cenderung ke dunia kerja di sebuah perusahaan atau proyek. Tetapi karena memang ada dorongan orang tua barangkali ini kan, karena orang tua itu biasanya itu kan doa juga ini, keinginan juga doa dan sebagainya nih Kak Arif. Jadi betul. Saya itu harus belajar dan harus mau sekolah di satu perguruan yang kaitan dengan pendidikan. Saat itu akhirnya saya dari SMA saya masuk ke perguruan tinggi di IAIN. Nah dari sana itu memperoleh bahwa betapa pentingnya itu pendidikan, dan pendidikan itu segala satunya. Karena apa? Dari semua dunia, baik ini ya di dunia bisnis, di dunia apa saja itu, baik di birokrasi dimanapun sebetulnya itu dilatih harus pendidikan. Ternyata jadi guru dan pendidik itu berarti yang paling tinggi nih posisinya. Paling tinggi posisinya ya. Jadi kalau jadi guru itu kan gurunya guru gitu kan. Begitu juga kalau misalkan kayak Kak Ari misalkan nih sekarang di apa ini di bidang bisnis gitu kan. Ya. Tapi dia harus lewat pendidikan dulu tuh. Berarti harus ada gurunya juga. Berarti seorang guru itu sangat luar biasa. Maka saya tertarik, oke lah saya mau di dunia pendidikan biar nanti saya bisa berbagi bersama. Karena ini kan seorang pendidik itu kan harus jadi teladan juga. Jadi harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, anak didik kita, dan sebagai semua. Yes. Itu ketertarikan kita itu. Yes. Kalau tanggapan Kak Sudiono tentang sistem pendidikan Indonesia sekarang bagaimana Kak? Kalau kita mengomentari itu kan sebenarnya kan itu kan kebijakan ya. Betul. Kalau kebijakan saya tidak berani secara jauh karena harus ada penelitian khusus. Makanya dibentuk ada yang namanya Litbang. Nah, kalau saya itu hanya sebagai pelaksana di paling bawah, karena masuk di dunia pendidikan juga bahwa karena yang namanya sistem pendidikan kita itu kan menggunakan sistem pendidikan nasional ya. Jadi
menyeluruh, tidak lingkup secara lokal. Itu sudah nasional. Jadi sistemnya itu sistem nasional. Jadi sudah ada terstruktur secara hierarkis atau secara sistematis dari atas sampai ke bawah. Kita nggak bisa lepas dari itu. Tetapi sebetulnya ada satu kebijakan pemerintah melalui baik dari Kementerian Agama maupun melalui dari Kementerian Pendidikan. Di sana itu ada muatan lokal. Nah, ini yang barangkali bisa untuk kita jadikan sebagai kekuatan untuk bisa mengembangkan bagaimana sistem yang ada. Karena sistem itu ya sistem nasional, tidak bisa kemudian sendiri-sendiri. Ya. Tetap itu harus ada yang mengendalikan oleh pemerintah, makanya ada sistem pendidikan nasional. Lah di situ nanti ada istilahnya kearifan lokal. Jadi makanya ada muatan lokal. Lah muatan lokal ini yang barangkali bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk bisa mengembangkan kurikulum yang sudah ada melalui sistem pendidikan nasional. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya sudah efektif sesuai dengan letak geografis kemudian budaya yang ada di Indonesia. Artinya muatan lokal itu penting ya? Oh iya, itu secara otomatis lah, karena itu sebagai program pengembangan dan kearifan lokal. Sebenarnya apa sih yang ada di lokal di lingkungan kita yang bisa dikembangkan sebagai proses perubahan inovasi ataupun untuk bisa pengembangan kurikulum yang ada di masing-masing satuan pendidikan atau di daerah tertentu. Kalau di Purbalingga muatan lokal yang menurut Kak Sudiono harus diangkat apa Kak? Ya kalau melihat kondisi lingkungan di sini yang jelas ya, satu pertanian, karena memang kita pertanian ya kan, itu bisa diambil dari pertanian karena kita dekat dengan Gunung Slamet lah barangkali itu kan itu ya, sehingga yang subur lah tanahnya itu kan sudah sangat luar biasa. Kita dikasih tanah salah satu diantaranya itu. Kemudian yang mungkin yang kedua itu pengembangan pariwisata, sekalipun mungkin kita tahu kalau Purbalingga kan memang sekarang sudah ada pariwisata yang bisa untuk kita rasakan bersama kan. Dengan adanya Wabong gitu kan, kemudian ada Senggeruri Park dan sebagainya, itu sebenarnya ya potensi-potensi yang ada, dan bagaimana anak-anak kita itu bisa diarahkan agar mereka itu bisa ini bisa di dunia bisnis misalkan perubahan perdagangan dan sebagainya, agar mereka itu mindset berpikirnya itu tidak hanya kemudian harus di pabrik tapi ada kemauan besar untuk bisa melakukan suatu kegiatan yang nanti akan menghasilkan, sehingga mereka itu bisa memberikan produk dan bisa menghasilkan untuk kehidupan mereka masing-masing. Menarik, pertanian malah harus dikedepankan. Iya, betul kan, agrobisnis sama dari itu kan. Betul. Apalagi di Purbalingga ini adalah subkultur Jawa ya Kak ya. Iya, gitu. Betul. Telatah ngapak-ngapak. Nah, iya. Atau barangkali itu tadi lah. Bahasa ngapaknya kita tonjolkan, itu ada suatu potensi sendiri anak kita gitu kan. Siap. Nah, ini kan ada muatan lokal juga, dan Ki Hajar Dewantoro selaku tokoh pendidikan kita itu juga punya sistem namanya sistem AMONG ya. Ingarso Suntulodo, Ingmadya Wongkarso, Tuturi Handayani. Nah, menurut Kak Sudiono, wujud nyata aplikasi dari sistem AMONG ini sekarang bagaimana? Kalau ini kita bicara di saat masa normal atau masa new normal atau di masa pandemi itu kan juga berbeda juga. Kita sekarang nggak bisa kemudian disamakan antara saat pendidikan saat dilaksanakan pendidikan normal atau sebelum ada pandemi ini, yang kondisi yang saat ini masih dianggap sebagai masa pandemi, masih belum istilahnya belum hilang corona gitu. Malah ada gelombang kedua. Nah itu makanya ini udah perubahan lagi kan. Jadi kalau AMONG ini kan sudah kita ngomong lah ya, kita istilahnya itu harus bisa mengarahkan gitu, mengawasi dan sebagainya untuk anak-anak kita juga sama. Kalau di kita kan saya ingat nih Ki Hajar Dewantoro itu kan sebenarnya yang tadi Ingat Suntulodo, Ingmadya Wongkarso, Tuturi Handayani tadi sebenarnya itu ada kumulasi di sana, itu ada pendidikan boarding school yang sekarang itu udah mulai boarding school. Jadi ada boarding schoolnya itu sekarang itu udah mulai, itu banyak sekali. Itu sebenarnya itu diawali dari satu kesepakatan bersama bagaimana untuk bisa mengembangkan pendidikan lebih baik lagi. Nah di sana sebetulnya dalam rangka untuk bisa mengarahkan anak kita, pertama yang jelas supaya tidak, sekalipun ini mungkin ada perbedaan dengan sekarang ini Kak. Kali kan ada Merdeka Belajar itu kan. Merdeka Belajar. Nah, kan karena ada kalau menteri kita kan menteri pendidikan itu kan Merdeka Belajar ya. Mas Menteri kita itu pendidikan belajar. Kalau kemudian nanti dikaitkan dengan bagaimana anak seolah-olah itu terkurung dalam satu tempat, itu kan jadi persoalan juga. Sehingga AMONG kita sekarang adalah bagaimana tanggung jawab kita agar anak-anak kita itu terhadap pada arahan kepada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Ini yang paling penting, karena pendidikan akhlak inilah yang harus kita tegakkan bersama, sekalipun mungkin dari sisi pendidikan secara pengetahuan, knowledge, kemudian dari sisi bagaimana punya skill dan sebagainya, itu kan
kita nggak bisa sekarang 100% bisa dilakukan secara pembelajaran, misalkan pembelajaran tatap muka kan di satuan pendidikan. Maka yang paling penting bagaimana koordinasi kita dengan orang tua, dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk bisa menggalakkan namanya adalah pendidikan karakter, akhlakul karimah. Karena nanti khawatir ketika anaknya sudah kurang, misalkan dari sisi pengetahuan, belajar mereka kurang, kemudian nanti akhlaknya juga ya dari sisi karakter, etika dan sebagainya malah tidak bagus juga, itu kan persoalan. Maka Among inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik agar bisa ngomong anak-anak kita baik melalui segala fasilitas yang ada, bisa lihat medsos dan sebagainya, itu tanggung jawab kita untuk seperti itu kan. Ini menarik ya, karena sekarang itu masa new normal, pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Dan sekarang di masa pandemi ini pakainya lebih banyak ke sistem daring. Ini belum tahu juga nih Juni benar-benar bisa tatap muka lagi enggak ya Kak? Nah, suka duka daring ini menurut Kak Sugiono gimana Kak Sugiono? Gini lah, kalau saya itu sebenarnya tidak bisa merasakan langsung karena memang, tapi kita akan bisa memantau pengawasan secara menyeluruh di pendidikan di kabupaten juga, terutama yang berada di lingkungan madrasah. Intinya bahwa sebetulnya kalau saya mengistilahkan itu kan pendidikan di masa pandemi itu kan ada istilahkan daring, kemudian luring, ada satu sebenarnya guling juga ini enggak? Guling apa? Ini guling enggak? Jadi guru keliling enggak? Ini sebenarnya dalam langkah antisipatif anak-anak kita ini mengurangi pembelajaran tatap muka di madrasah, di sekolah gitu kan, atau di jadi tidak boleh ada masuk ke sekolah madrasah. Nah, dalam rangka untuk mendekatkan, kemudian basic pantauan pembelajaran secara knowledge, kemudian dan tadi yang kaitan dengan akhlak juga, akhirnya ada istilah guling tadi. Kalau daring itu kan dalam daring itu kok banyak persoalan sebenarnya. Kadang kalau pembelajaran sana kita punya kuota tapi internet susah mas, itu ya kayak, jadi internet susah. Kemudian yang kedua ada anak kita itu punya HP nggak punya kuota, punya HP punya kuota, nggak ada sinyal, terus dia ngaku punya HP punya orang tua, padahal ketika saat pembelajaran dibutuhkan. Nah itu kadang juga repot juga. Nah ini kendala-kendala yang sangat luar biasa. Tetapi menurut saya kalau hal seperti ini nanti tetap dilaksanakan tetapi kita belum siap fasilitas, itu akan menjadi problem di dunia pendidikan juga. Maka yang paling tepat barangkali adalah bagaimana menata tapi tidak boleh kembali nih. Jadi untuk pembelajaran daring tetap itu harus dilakukan. Karena apa? Karena yang jelas ketika ada sistem informasi apapun dengan perkembangan IT-nya itu berarti kita memanfaatkan secara positif. Malah saya juga punya pemikiran gini Kak. Jadi pembelajaran nanti itu semuanya itu pakai sistem pembelajaran dalam jaringan. Semuanya. Iya. Kalau kita itu hamil gitu. Jadi nanti orang tua di rumah itu harus menyiapkan satu ruangan khusus yang untuk khusus itu. Tapi jadi fasilitasi nih Kak. Harus fasilitasi. Di situ ada fasilitas layanan internetnya, kemudian di situ ada laptop atau mungkin ada bagian lain gitu kan. Nah, kita kan enak kita. Tinggal nanti guru berada di tempat mana, sehingga nanti lembaga sekolah atau madrasah itu nggak perlu nih gedung-gedung banyak sekarang bermunculan harus naik sampai 4 tingkat, 3 tingkat itu kan. Cukup nanti dengan satu ruangan masing-masing di lingkungan rumah masing-masing di rumah dengan orang tua kerjasama dengan pembelajaran daring misalnya itu akan lebih efektif juga nanti pasang di CCTV misalkan. Ya, sekalipun itu ya belum tentu itu menjadi hal yang maksimal. Tetapi menurut saya karena di kondisi pandemi itu, makanya fasilitas nih yang harus dilakukan. Tapi tidak boleh hilang begitu aja ini, karena sekarang anak-anak kita itu sudah pandai bermain, tambah lagi bermainnya itu bermain HP yang secara positif loh ya. Saya tidak mengatakan yang negatif kemudian untuk bermain game dan sebagainya. Kalau itu sudah alami kalau menurut saya, jadi susah gitu kan, lepas dari anak-anak itu kalau di natural itu Kak, makanya ya, karena itu sudah alami itu. Jadi ya tetap apapun bentuknya sisi positif dari hal yang kita lakukan dengan PJJ atau daring, bagaimana kita menggunakan mengimplementasikan atau memanfaatkan fasilitas IT terutama di dunia pendidikan. Dan apakah dengan daring ini menjadi satu efek atau tidak, apalagi dengan tadi yang dikatakan oleh Kak Sugiono, pendidikan akhlak itu yang lebih utama untuk mengontrol akhlak ketika berjauhan gitu ya Kak ya. Artinya di sini ada sebuah benang merah bagaimana untuk guru bisa melakukan transfer ilmu. Nah, menurut Kak Sugiono apa yang harus dilakukan agar bisa mengupgrade guru-guru untuk bisa menangani kondisi seperti ini Kak Sugiono?
Jadi gini Kak, kalau itu kan sebetulnya tergantung bagaimana inovasi pembelajaran guru-guru kita. Kadang guru-guru kita itu kan terpaku menunggu. Ya, jadi artinya terpaku menunggu itu untuk berkreasi itu mereka merasa nanti jadi salah, tidak tepat, kurang tepat. Itu kan akhirnya itu dia terbingkai gitu kan. Betul. Sebetulnya tidak merdeka. Betul, tidak merdeka akhirnya. Jadi gini kalau menurut saya di masa darurat nih ya, hukum di masa darurat itu tidak harus memakai hukum di masa normal. Jadi kalau di koridor hukum normal itu guru itu nggak boleh menggunakan HP, siswa nggak boleh menggunakan HP dan sebagainya. Tapi di masa darurat kayak gini ya itu harus dikasih rukhsah kan. Ya, harus malah pakai HP, harus punya HP, itu kan gitu. Iya. Tetapi bagaimana untuk mengontrol inilah yang barangkali menjadi tugas bersama, tidak hanya dibebankan kepada guru atau kepada madrasah sekolah atau sekolah itu, tapi tetap ada koordinasi nih antara orang tua, masyarakat dan sebagainya. Nah, ini penting. Maka ketika kita tidak melakukan itu akan menjadi sebuah persoalan besar di kita. Sementara pembelajaran yang PJJ dianggap persoalan dan tidak efektif, bahkan mungkin ya kalau 100% tidak mungkin lah gitu kan persoalan gitu kan. Nah itu kan akhirnya mau apa nih guru? Maka guru harus bisa berinovasi. Bagaimana untuk mentransfer knowledge itu, apalagi sampai ke efek dan sebagainya. Yang tadi awal saya sampaikan, ada pantuan nih, maka harus membuat sebuah pantuan khusus. Paling tidak guru itu harus membuat buku kegiatan amal ibadah gitu kan. Apapun nih agamanya, apalagi Islam, ibadah setiap hari itu, apalagi dalam suci Ramadan tuh. Harus ada buku pengendali kegiatan. Nah, di situ paling tidak di situ bisa kebaca. Sekalipun kadang itu anak-anak yang sudah besar-besar itu kan bisa nih bermain-main aja gitu kan. Iya betul. Nah, ini yang dipersoalkan. Tapi paling tidak ada pengendali di situ. Iya. Kalau kita lepas begitu aja kan malah jadi repot, tambah repot juga. Artinya tantangan besar buat guru-guru. Iya, makanya inovasi yang paling penting nih, inovasi buat guru-guru kita. Bagaimana untuk bisa melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, bagaimana guru-guru kita untuk mentransfer dengan kondisi-kondisi situasi yang di masa darurat. Artinya harus memerdekakan diri, merdeka mengajar. Iya. Apapun kreatifnya, ketika itu menjadi positif itu nggak ada yang salah. Tapi kalau kita terpaku aturan harus begini, kemudian kita tidak melakukan, ya akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru malah jadi tidak terpenuhi kan gitu kan. Padahal ada ini kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ada pertanggungjawaban tuh. Setiap pemimpin kita pemimpin, guru pemimpin, semuanya pemimpin gitu kan. Ketika ini kita tidak lakukan apa-apa, kita hanya menunggu dan tidak melakukan suatu perubahan. Itu nanti malah kita akan jadi tuntutan di dunia akhirat nanti jadinya kan gitu. Berat ya Kak ya. Nah, itu makanya Kak. Ini berarti nyambung dengan tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro pada waktu itu masa penjajahan. Ada politik etis dan sebagainya. Sehingga gerakan pendidikan yang luar biasa. Artinya pada waktu itu juga kondisi yang luar biasa. Itu kan darurat juga. Menurut Kak Sudiono, apa yang bisa kita petik nih, bisa kita ambil hikmahnya dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro kan? Yang jelas begini, kalau kita ambil tokoh Ki Hajar Dewantoro itu kan tokoh nasional, bahkan juga kita anggap sebagai tokoh internasional juga yang menginspirasi bagaimana agar kita itu berusaha untuk terus pendidikan internasional. Nah, sebetulnya yang kita ambil dari sana ya itu tadilah bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan dimanapun dan semua yang ada di dalamnya adalah sebagai bentuk pendidikan atau untuk bisa media untuk belajar. Dan beliau juga yang barangkali tidak banyak neko bahasa-bahasa tapi perjuangan yang keras tinggi agar bisa merubah situasi di saat itu agar mereka itu sadar tentang pentingnya pendidikan. Nah sekarang juga sama, bagaimana kita di kondisi darurat masa pandemi ini juga bagaimana agar orang itu sadar dengan pendidikan, bahwa pendidikan itu tetap penting dan itu harus kita rasakan bersama-sama dan tidak ada yang menjadikan pengganti di luar untuk pendidikan, karena pendidikan itu selalu melekat pada diri kita, orang tua kita dan lingkungan kita selalu melekat. Jadi apapun yang dilakukan kita tetap harus bersorak dari semua apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Apalagi dari figurnya Ki Hajar Dewantoro yang sudah memberikan itu besar peluang kita sehingga kita bisa ada yang namanya belajar, bagaimana ada yang namanya ada gedung sekolah, kemudian bagaimana ada Kementerian Pendidikan dan begitu kan, karena diawali dari suatu gerakan-gerakan yang itu memberikan motivasi semangat untuk bisa menjadikan pendidikan kita di Indonesia. Mantap. Kak Sudiono, menurut Kak Sudiono pramuka ini Kak Sudiono. Siap. Bagaimana pendapat Kak Sudiono tentang pramuka kaitannya dengan pendidikan Kak? Jadi gini Kak, kalau kita bicara pendidikan sebetulnya kan tidak lepas dari karakter, gitu kan? Yang jelas itu, karena di situ harus ada efektif. Afektif itu kan sikap itu kan. Afeksi. Nah afeksi itulah
Kemudian kalau pramuka itu kan sebetulnya identik bagaimana untuk penanaman, Pak. Berarti penanaman etika, budi pekerti, akhlak dengan penguatan di sana dilewati pramuka. Karena pramuka itu kan dari dasar dharma yang tadi itu ya, dari dasar dharma pramuka yang itu kan di situ kan luar biasa ini ajaran itu. Kalau saya bilang sebut itu kan sebuah ajaran, tapi ajaran yang tidak melenceng dari apa yang menjadi keyakinan kita menurut saya gitu. Jadi ajaran dalam sebuah organisasi besar itu sebenarnya kan penanaman di situ ada penanaman karakter yang luar biasa, harus jujur, disiplin, kemudian ya itulah. Tetapi kita tidak boleh tidak kaya, boleh kaya tapi harus hemat misalkan gitu kan. Atau kita harus bersahaja juga sama lah. Sebetulnya ini yang menjadi konteks besar dalam rangka untuk bisa menanamkan pendidikan lewat apa? Pramuka. Jadi pramuka itu ketika sekarang sudah menjadi ekstra wajib di sekolah kan gitu kan, jadi ekstrakurikuler wajib, maka itu sangat luar biasa gitu kan. Artinya itu memang mau suatu keputusan yang luar biasa dalam rangka untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di anak-anak kita terutama di sekolah, madrasah, anak dalam wadah namanya pramuka. Jadi pramuka tetap ada di hati masyarakat, bisa menjadikan kepercayaan dalam rangka untuk pembinaan akhlak juga, baik etika, moral dan sebagainya. Karena pramuka itu kan selalu ada sekarang itu ada di mana-mana gitu. Artinya masih relevan ya. Kalau saya bilang kalau dikatakan relevan itu jelas relevan. Sangat relevan. Sangat relevan. Kalau dia bilang nggak relevan itu karena nggak merasakan apa yang namanya pramuka. Oh gitu. Kak Sudiono pernah merasakan pramuka nggak? Ya sudah lama lah merasakan pramuka. Makanya saya kan kemarin juga ini saya di madrasah ya kan ada perkemahan pramuka madrasah. Itu sebenarnya itu arif karena didasari saya pengen itu meletakkan bahwa di Kementerian Agama itu sebenarnya ada pramuka loh. Jadi juga hanya di sekolah saya bilang gitu kan. Makanya caranya gerakannya gimana? Sebenarnya kalau saya tidak ingin untuk membangun gerakan di kepramukaan tadi itu sebenarnya saya mau diem aja, ikuti aja gitu kan. Warcap mau ngapa ya saya ikut gitu kan. Kalau kemudian ada di Waran ada kegiatan apa ya pokoknya madrasah ikut gitu kan. Tapi kali enggak ini saya ingin menunjukkan itu bahwa keberadaan kita pramuka itu tidak hanya di sekolah tapi di madrasah ada. Tapi alhamdulillah ternyata perkembangan ini menjadi hiroh semangat juga. Ya itu tadi karena memang saya juga tidak dipungkiri karena saya juga senang dengan pramuka kan. Ini luar biasa, ada inisiatif, ada gerakan juga dari Kementerian Agama di madrasahnya untuk lebih menggaungkan pramuka ya Kak ya. Iya mudah-mudahan. Dan ini juga kita di Humas Protokol Warta Purbalingga juga sudah ada tabloid pramuka Kak. Ini salah satu yang pertama tabloidnya Kak. Iya SBN itu sudah pernah baca ya Kak ya? Kalau baca saya pas belum, tapi kalau launching kemudian sudah mulai disebarkan atau ke madrasah sekolah sudah tahu itu. Tapi saya belum pernah jujur aja nih, saya belum pernah baca juga. Tapi ini Kak, itu PR saya juga lah ya. Betul. Tapi paling tidak saya memberikan pintu terbuka. Bahwa sekalipun saya belum baca, saya yakin tidak ada bahasa yang negatif tentang di tabloid itu. Saya yakin sebelum saya baca nih ya. Jadi saya lebih baik kan husnudzon gitu kan. Tetapi yang jelas itu akan menjadi satu hal yang positif sebagai perekat. Karena begini kan, yang namanya suatu organisasi itu harus ada perekat, salah satu diantaranya itu kan ada satu penyambung. Kalau dalam sebuah pengajian itu ada brosur setiap hari pengajian. Begitu juga di pramuka organisasi. Maka perlu ada satu pengikat, satunya penghubung dalam komunikasi secara media, bukan hanya di medsos saja, tetapi bukan hanya di online saja, tetapi bisa lewat tabloid tadi. Sehingga di situ orang bisa baca yang pertama. Yang kedua akan membubuhkan sebuah karya tulis yang biasa menulis akan masuk di situ. Ini malah ada program 60 artikel di bulan Mei ini sampai tanggal 21 ya, ini ya Kak ya. Tanggal 21 untuk guru-guru dipersilahkan. Gitu. Nanti itu bisa penilaian kredit ya. Bisa sekali. Karena kita ada ISBN-nya Kak. Yang pertama gitu. Itu bisa sekali. Nah, itu kan satu bentuk inovasi. Betul. Karena gini, guru-guru kita itu karena kurang wadah atau memang karena nggak mau wadah, saya juga nggak tahu juga nih. Sudah dikasih wadah, kadang-kadang nggak mau manfaatkan, menganggap bahwa itu satu hal yang sulit, mempersulit atau bahkan jadi persoalan. Nah, lewat tadi kalau sudah ada tabloid yang dipakai sama di pramuka tadi, mudah-mudahan teman-teman kita, gitu kan, teman-teman kita yang sekarang bersama-sama di pramuka, mereka akan mengisi itu karena di situ nantinya juga akan berimpact.
Iya. Antisipasinya itu ya untuk nanti ketika melihat kredit, nggak kredit. Berarti kan luar biasa tuh. Iya, nanti kita share ininya apa namanya? E-leafletnya Oke, siap. Jadi biar di share. Jadi nggak hanya misalkan nih, karena pramuka jadi tidak kayak di dinas pendidikan, di Kementerian Agama yang masih gitu. Tapi semuanya bisa tuh. Semua bisa. Ya, karena kan pramuka bagian dari pendidikan. Betul. Jadi nggak boleh. Oke, ya. Gitu. Ya. Baik, Kak Sudiono ini saya beralih Kak Sudiono di ini kan di Kemenak ya. Iya. Dan pribadi tadi ini beralih ke Sako Marif. Siap. Iya, ini ada pertanyaan ini Kak, titipan ini dari Kak Saiful ini. Oh gitu. Kayaknya ini mana ya? Pertanyaan titipan yang berharga ini. Iya. Kayaknya harapan nih. Iya. Nanti bisa nih mau jadi ketua sakonya nggak? Iya, sorry. Bagaimana seharusnya Sako Marif itu memposisikan dirinya di kegiatan kepramukaan, Kak? Oke, kan kalau Sako Ma'arif terutama itu di kita di lembaga pendidikan Ma'arif itu kan satu hal yang baru sebenarnya. Sekalipun pelakunya lama. Jadi Sakonya itu, organisasi Sakonya itu, satuannya itu istilahnya itu baru kita lakukan. Karena memang saat itu yang menjadi ketua Sakonya Ma'arif itu kan Kak Hartoyo. Ya, Kak Hartoyo juga pengurus di Warcap juga kan. Artinya apa? Sebetulnya kan kalau Sakonya sendiri itu baru dibentuk, tapi orangnya kan sudah lama. Sehingga kita memposisikan di situ ya sejelas kita sudah pada posisi yang barangkali sudah terintegrasi. Karena kan SK-nya itu dari Warcap juga. Pertama, yang kedua, lembaga Ma'arif itu sudah mempunyai perkemahan juga nih, perkemahan Ma'arif nasional. Di sana sudah ada. Kita sudah melakukan kegiatan ikut perkemahan levelnya nasional itu sudah 2 kali kita. Pertama di Cirebon, kemudian yang satu di Magelang. Nah itu kan sebetulnya memposisikan Sakonya itu dalam rangka untuk membesarkan. Jadi ada Sako-Sakonya. Di sana ada OSIS, ada Sako. Mestinya ada OSIS juga ada Sako. Jadi semuanya tuh. Misalkan kayak gitu kan. Nah begitu juga nih kayak di Ma'arif sama ada IPNU, PPNU, maka di situ ada Sakonya sehingga nanti bisa bekerja sama nih bagaimana untuk bisa mengembangkan prosedur-prosedur kegiatan terutama dengan kepramukaan ini. Sehingga yang jelas ya itu jelas bagi-bagian sama kayak Dinas Pendidikan Kemenak kita Ma'arif gitu kan. Betul. Nah, program Sako Ma'arif sendiri ke depan agar tetap eksis dan berjalan dengan baik gimana? Yang jelas saat ini kan baru tahapan ya penyesuaian saja sih. Maka kita akan evaluasi lagi terutama yang di Ma'arif. Apalagi ini kan sebenarnya ketua Sakonya itu kan sekarang sudah tidak mengajar lagi karena sudah purna gitu kan. Sekalipun pramuka itu tidak mengenal umur sebenarnya. Contohnya kan kayak Kak Trisnanto sampai almarhum juga masih pakai pakaian pramuka, jadi tidak tahu tempat itu semuanya itu ada. Tapi Pandu Mereka sampai 10. Hanya kita itu mungkin kurang sering berkoordinasi terkait dengan pengembangan dan evaluasi. Jadi ini PR besar buat kita teman-teman di Sako Ma'arif. Bagaimana untuk bisa menjadikan Sako Ma'arif itu lebih baik lagi. Yang pertama, yang kedua, mengevaluasi jajaran kepengurusan. Itu Bang, kita kan sekarang banyak nih teman-teman yang di Warcap, kemudian dari Ma'arif muda-muda ya kan. Jadi bukan hanya mudah-mudahan saja, tapi yang muda-muda gitu kan. Yang muda-muda masuk. Ya, kalau mudah-mudahan itu kan nggak tahu kapan. Tapi kalau muda-muda itu jelas anak muda. Oleh karena itu ya nanti kita juga minta bantuan di Wadah juga untuk memotivasi bisa memberikan kontribusi masukan paling tidak ya ada motivasi besar di Sako Ma'arif agar bisa sama. Siap. Sehingga ini kan menjadi aset juga nantinya. Betul. Dan kemudian harapan untuk dunia pendidikan ke depan bagaimana, Kak Sudiono? Yang jelas gini Kak, kalau kita punya harapan ya harapannya ya bagaimana agar bisa menjadikan anak didik kita itu yang pinter bener ora keblinger lah. Itu konsep yang harus dibangun, pinter bener kober ora keblinger juga. Ini kita dalam kondisi yang darurat seperti ini untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu di masa yang betul-betul new normal. Karena setelah new normal ini tidak mungkin akan normal lagi. Kalau sudah new normal, itu new normal gitu kan. Karena kalau nanti ada istilah new normal, kemudian normal, berarti ada abnormal. Berarti sebelum normal ada abnormal kan? Itu yang nggak boleh itu. Makanya tetap setelah ini new normal, yuk kita pendidikan kita tetap kita kelola dengan baik mungkin, dengan tidak lepas dari peran dari pramukaan sebagai bentuk komitmen disiplin. Karena dengan disiplinan, kalau saya bilang itu kedisiplinan adalah titik awal dari kebahagiaan. Oleh karena itu ya yang jelas pendidikan adalah sebagai panduan atau sebagai tujuan terakhir kita dalam mencapai suatu cita-cita atau harapan-harapan kita. Dunia ini tidak ada kalau tidak harus dengan pendidikan. Itu harapan seperti itu supaya lebih baik. Terus teman-teman kita guru
baik yang ada di pramuka maupun yang ada di luar dunia pramuka gitu. Yuk kita berikan kontribusi supaya mungkin selalu berinovasi di masa ini, jangan menyerah, teruslah berusaha dan berusaha agar anak-anak kita terus semangat, terus berkreasi, berkarya dan berprestasi. Amin, karena amin. sekarang prestasi juga tidak hanya serius dengan tatap muka, sekarang Ya. mode-mode online semuanya, Ya. lomba-lomba pakai online juga. YouTuber. Oke lah, makanya kan ya tidak harus dengan ya, yang penting jadi yang positif saja lah. Amin. Kak Sudiono, saya lihat Kak Sudiono orangnya sangat semangat sekali Kak Sudiono. Yeah. Inspiring, menginspirasi. Sebenarnya Kak Sudiono punya kata-kata mutiara atau quotes atau motto apa enggak? Ya itu tadi, ya kalau saya dulu juga waktu di penyusun tesis awal saya juga saya tulisnya adalah kedisiplinan tidak awal dari kebahagiaan. Diawali dari apa? Yaitu as-salatu awal waktu. Jadi salat itu awal dari waktu. Itu. Jadi pemahaman awal itu apakah harus begitu adan harus ini dan sebagainya, kan nggak seperti itu. Tapi yang jelas yang jadi konsep besar di situ bahwa kedisiplinan dari awal dari kebahagiaan. Dan saya lihat yang punya kedisiplinan ada di pramuka. Maka didikan di pramuka inilah yang penting karena lebih utama dari disiplin. Gak ada nih kalau yang pramuka itu belajar gak ada PBB, mesti ada PBB. Ya. Di situ untuk menegakkan bagaimana anak itu harus tegak, tegas, kan gitu, kuat gitu kan. Powernya ada, bagaimana untuk bisa lakukan itu. Sehingga kalau saya ya titik awal dari kebahagiaan dan berusaha dan berusaha terus. Yeah. Dan jangan kau kenal lelah, karena lelah itu akan menjadikan kamu akan putus asa. Tapi kalau kamu mengenal putus asa berarti kamu harus punya usaha untuk bisa meneruskan. Karena kan tidak ada kesuksesan yang tidak ada dengan usaha. Intinya kayak gitu. Terus lakukan terus. Mantap sekali Kak Sudiono. Siap. Terima kasih sekali waktunya Kak Sudiono. Siap, makasih Kak Arif. Mau berbagi dengan kita. Semoga bisa terus jaya. Amin. Di MA, di madrasah juga dan juga Kemenak dan juga di Safa Maharib. Yeah. Terima kasih Kak Sudiono sekali lagi. Oke, terakhir Kak, Yeah. saya lupa nih. Siap. Sebetulnya tahapan yang tahun ketiga itu untuk madrasah aliyah. Jadi ada perkemahan madrasah aliyah, tapi bentuknya itu nanti kan kayak semacam wirakarya gitu kan. Mereka seperti perkemahan wirakarya. Betul, nanti ditempatkan di rumah-rumah, mereka bersama-sama berbaur dengan masyarakat, kemudian melakukan. Mantap. Tapi karena pandemi, jadi Iya. akhirnya harus banyak yang terputus dulu ditunda nih. dulu. Harus ditunda dulu kan. Semoga pandemi cepat berakhir Kak Sudiono. Mudah-mudahan amin dan kita sehat semuanya lah Kak. Terima kasih. Siap. Baik teman-teman, itu tadi kita kakak semua tadi sudah kita ngobrol sama Kak Sudiono tokoh yang inspirasi di Kemenak Purbalingga dan juga di Safa Maharib, dan banyak pesan yang beliau sampaikan. Yang pasti satu hal yang harus kita belajar dari Kak Sudiono adalah kata-kata mutiara beliau sangat luar biasa. Disiplin adalah awal dari kebahagiaan. Nah, mari kita tingkatkan kedisiplinan kita di akhir Ramadan ini. Semoga kita tetap disiplin, berbahagia, sejahtera, jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Terima kasih. Sekian dari Cikal Podcast Pramuka Purbalingga. Di sini senang, di sana senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Kak. Terima kasih ya.